Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 10 untuk mata pelajaran fisika. Nah, di video ini untuk submateri atau bab yang saya bahas itu adalah bab 4, yaitu gerak parabola, dan soal itu adalah bagian uji kompetensi 2 untuk yang A. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Satelit diluncurkan dari permukaan bumi dengan kecepatan sebesar 75 meter per sekon. Artinya, ini adalah nilai dari V0 atau kecepatan awal. Kemudian, sudut elevasinya adalah 53 derajat. Yang ditanyakan adalah apabila percepatan gravitasi buminya sebesar 10 meter per sekon kuadrat, vektor posisi satelit saat T sama dengan 8 sekon setelah diluncurkan adalah. Nah, untuk vektor posisi berarti di sini kita harus menghitung ya berapa nilai dari posisi X dan posisi pada sumbu Y. Kenapa? Karena R ya adalah XI ditambah dengan YJ. Ini adalah persamaan untuk vektor posisi. Nah, yang pertama langsung aja kita hitung untuk posisi benda pada sumbu X dengan menggunakan persamaan dari X sama dengan V0 cos theta dikali T. Langsung aja masukin nilai dari V0-nya sebesar 75 meter per sekon, theta-nya 53 derajat, dan T-nya adalah 8 sekon. Cos 53 adalah 0,6. Selanjutnya adik-adik tinggal kalikan aja 75 dengan 0,6 dan 8. Akan diperoleh hasil sebesar 360 meter. Setelah kita memperoleh posisi benda pada sumbu X, kita bakal mencari nilai dari posisi benda pada sumbu Y dengan menggunakan persamaan dari V0 sin theta T dikurang setengah GT kuadrat. Masukin nilai V0-nya 75, theta 53 derajat, T-nya 8, dan G-nya sebesar 10. Jangan lupa juga nilai T yang di sebelah sini dikuadratkan. Kemudian adik-adik tinggal tulis nilai dari sin 53 yaitu 0,8, lalu dikalikan dengan 75, 0,8, dan 8. Hasilnya adalah 480 meter. Lalu untuk yang bagian sebelah sini, setengah dikali 10 adalah 5, 8 dikuadratkan adalah 64. Nah, 5 dikalikan dengan 64 hasilnya adalah 320 meter. Terakhir tinggal kita kurangkan aja 480 dengan 320. Hasilnya adalah 160 meter. Artinya vektor posisi benda setelah 8 sekon adalah 360I ditambah 160J meter. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Vektor kecepatan sebuah lembing yang dilempar ke udara dengan sudut elevasi θ dituliskan dalam persamaan V0 sama dengan 8I ditambah 6J meter per sekon. Berarti ini adalah persamaan untuk nilai dari V0-nya. Kemudian, jarak mendatar pada sumbu X dan vertikal pada sumbu Y, lembing saat T sama dengan 0,8 sekon berturut-turut adalah. Oke, kita coba dulu ya. Oke, nah di sini T-nya adalah 0,8 sekon. Sebenarnya untuk pembahasan soal nomor 2 ini mirip seperti soal nomor 1. Hanya saja untuk V0-nya dia berupa vektor ya, dan untuk posisinya itu yang ditanyakan adalah nilainya, bukan nilai dari vektor posisinya. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, untuk V0-nya di sini akan saya tulis ulang. V0, oke, V0 sama dengan 8I ditambah 6J. Nah, untuk vektor dari kecepatan itu bisa dituliskan kalau dari persamaan ya adik-adik sebesar V0XI
ditambah V0 YJ. Artinya nilai dari 8i atau 8 maksud saya, ini adalah nilai dari V0x. Sementara 6 itu adalah nilai dari V0y. Sehingga nanti dari data yang ini bisa kita tuliskan untuk data diketahuinya V0x sebesar 8 meter per sekon. 8 meter per sekon dan V0y sebesar 6 meter per sekon. Oke, setelah kita menuliskan nilai dari V0x dan V0y, kita bakalan menghitung nilai dari posisi bendanya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Yang pertama, kita bakalan menghitung posisinya pada sumbu X atau nilai dari jarak mendatarnya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan dari X sama dengan V0x dikali T, di mana V0x-nya adalah 8 dan T-nya adalah 0,8. 8 dikalikan dengan 0,8 adalah 6,4. Lalu kita bakalan menghitung jarak vertikal benda pada sumbu Y dengan menggunakan persamaan dari V0YT dikurang setengah GT kuadrat. Masukin V0Y-nya 6, T-nya 0,8, dan G-nya sebesar 10. Jangan lupa yang di sebelah sini T-nya dikuadratkan. Lalu adik-adik tinggal kalikan saja. 6 dengan 0,8 hasilnya adalah 4,8. Kemudian yang di sebelah sini 10 kamu kalikan dengan setengah ya. Hasilnya itu adalah 5. Kemudian 0,8 dikuadratkan adalah 0,64. Nah, 5 kamu kalikan dengan 0,64 hasilnya adalah 3,2 meter. Terakhir tinggal kita kurangin aja 4,8 ya dengan 3,2, hasilnya adalah 1,6 meter. Artinya jarak benda pada sumbu X adalah 6,4 dan pada sumbu Y adalah 1,6. Sehingga jawabannya tepat adalah yang E. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Seorang anggota TNI AL menembakkan SWAR untuk memberikan sinyal bahaya. Posisi pistol yang menghasilkan tembakan SWAR tertinggi adalah, langsung aja di sini untuk menghitung ya, posisi pistol tertinggi atau tembakan tertinggi dari SWAR-nya, kita bisa menggunakan persamaan dari V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Karena kita akan membahas terlebih dahulu untuk opsi yang A, sehingga setiap elemen atau setiap besaran di sini kita berikan indeks A, baik pada Y, V0 maupun pada sin theta. Kemudian tinggal masukin aja masing-masing nilainya. Nah, di sini kalau kita lihat pada gambar pertama, nilai dari V0-nya adalah 60, sehingga V0A-nya adalah 60 kuadrat. Selanjutnya kita lihat di sini tetanya adalah 60 derajat. Makanya di sini saya masukkan nilainya itu adalah sin kuadrat ya dikali dengan 60 derajat. Kemudian untuk nilai G ini adalah ketetapan yang langsung aja dituliskan nilainya sebesar 10. Kemudian tinggal kita kuadratin aja atau kita hitung. Yang pertama adalah 60 kuadrat yaitu 3600. Si 60 itu adalah setengah akar 3, artinya setengah akar 3 dikuadratkan. Kemudian tinggal kamu hitung aja, 2 dikali 10 adalah 20. Kalau kita lihat di sini perhitungannya dia langsung menghasilkan sebesar 135 meter. Tapi saya akan mencoba untuk membahas perhitungannya ini lebih detail ya adik-adik. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, kamu tulis ulang aja yang 3600-nya. Kemudian setengah akar 3 dikuadratkan, berarti hasilnya adalah 1/4 ya dikali dengan 3. Jangan lupa dibagi 20. Step yang pertama adalah 36 bisa kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 9. Lalu 0 dengan 0 kita coret.
Kemudian di sini kita bisa bagi ya, 9 dengan 2 hasilnya adalah 4,5. Nah, atau misalnya kalau kamu bingung, gak usah kita bagi aja kali ya. Di sini kita biarin aja deh. Nah, biarin aja 9 dan 20-nya nih ya. Berarti nanti jadinya 90, ini kan 9, ini ada 01, berarti 90 kali 3 adalah 270. Nah, kita bagi dengan 2. Hasilnya sebesar 135. Makanya di sini saya peroleh ya, hasilnya sebesar YA 135 meter. Nah, inilah untuk jalan yang lebih detail. Kemudian dengan cara yang sama kita akan menghitung berapa tembakan suar terjauh untuk opsi yang B. Dimana untuk opsi yang B, V0-nya adalah 70 meter per sekon dan tetanya adalah 53 derajat. Langsung aja kamu masukin nilai dari V0 sebesar 70 kuadrat, lalu tetanya 53 derajat. 70 dikuadratkan adalah 4900 dan sin 53 adalah 0,8. Kemudian jangan lupa dibagi 20. Untuk yang ini, adik-adik bisa langsung aja ya hitung ke sebelah sini ya, jadinya berarti 4900 dikali 0,64 per 20. Nah, di sini kita bisa coret 0 dengan 0, lalu 0,64 bisa dibagi dengan 2, yaitu 0,32. Terakhir tinggal dikali aja, 490 dengan 0,32 hasilnya adalah 156,8 meter. Kita lanjut untuk membahas opsi yang C dan D. Nah, untuk opsi yang C, D, dan E ini karena dia persis sama seperti pembahasan untuk opsi A dan B sehingga tidak akan saya jelaskan lagi. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mencari perbandingan atau nilai tertinggi dari masing-masing opsi ini, mana jarak terjauh yang diperoleh. Kita bandingkan dulu untuk C, D, dan E. C ini jarak terjauhnya adalah 160, D 88,2, dan E adalah 80. Artinya untuk opsi C, D, dan E yang paling jauh adalah yang C. Tapi kita bakal bandingkan dulu dengan opsi A dan B. Yang A itu 135, yang B 156,8. Nah, ternyata yang paling jauh adalah yang C dengan jarak sebesar 160 meter.